Film bermula di suatu malam di sebuah pesta yang saat itu sedang diadakan oleh pemerintahan Jepang di salah satu hotel yang ada di Semenanjung, Korea. Terlihat ada salah satu kelompok grup musik yang dipimpin oleh penyanyi sekaligus seorang musik konduktor bernama Lee Kang-ok. Dia juga memiliki seorang anak perempuan bernama Sohee, di mana Sohee juga bergabung dalam grup musik itu dan mengambil bagian sebagai seorang penyanyi. Bersama dengan grup musiknya, Lee dan Sohee menjadi sangat terkenal di kalangan pemerintahan Jepang yang berada di Korea. Mereka seringkali diundang di berbagai event untuk mengisi acara penting yang saat itu sedang diselenggarakan oleh pemerintahan Jepang. Hingga pada suatu malam, karena sifatnya yang humoris dan juga kebiasaan genit kepada wanita, hal itu sempat membuat Lee hampir saja menjadi bulan-bulanan oleh tentara Jepang. Dikarenakan ia ketahuan telah menggoda istri dari seorang sekretaris negara yang mempunyai hubungan dekat dengan pemerintahan Jepang saat itu. Setelah kejadian tersebut, Lee pun merasa kalau hidupnya saat ini tidak sama seperti yang dulu. Karena ia sadar kalau saat ini dirinya telah menjadi DPO bagi tentara Jepang di Korea. Apalagi ditambah dengan musik jazz yang nekat mereka mainkan malam itu, yang mana musik jazz sendiri sangat dilarang oleh pemerintahan Jepang. Dikarenakan musik jazz sendiri dianggap oleh Jepang sebagai aliran musik yang sangat kental dengan budaya Amerika yang semenjak saat itu telah menjadi musuh utama mereka. Dan pada akhirnya mereka pun memutuskan untuk pergi ke Pulau Jepang demi mencari pekerjaan yang sesuai bidang mereka, dengan mengandalkan surat rekomendasi dari kepolisian Jepang di Korea. Pada akhirnya Lee bersama grupnya berangkat dari Busan, Korea Selatan menuju pelabuhan Shimonoseki, Jepang, dengan menaiki sebuah kapal feri. Di dalam kapal tersebut, semua penumpang Korea ditempatkan di bagian bawah kapal, yang mana di tempat itu mereka tidak mendapatkan fasilitas yang layak seperti toilet dan juga air bersih. Serta di tempat itu juga sempat terjadi sedikit perkelahian antara salah satu penumpang dengan seorang mantan ketua mafia Korea yang diketahui ketua mafia itu bernama Choi Chil-sung. Dikarenakan sifatnya yang temperamen, Choi juga sempat terlibat konflik dengan seorang wanita yang bernama Oh Mal-yeon, di mana Choi menganggap Oh Mal-yeon telah berkata kasar kepadanya, namun sebenarnya tidak. Oh Mal-yeon sendiri adalah seorang wanita yang dijebak oleh seseorang setelah dirinya sempat mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan dari tentara Jepang. Dan singkat cerita, setelah mereka tiba di pelabuhan Shimonoseki, surat rekomendasi yang dimiliki oleh Lee dan teman-temannya ternyata sudah tidak berlaku lagi di sana. Dan ia pun mengetahui kalau saat itu dirinya dan rekannya telah ditipu oleh seorang polisi yang bekerja sama dengan pemerintahan Jepang. Pada akhirnya, semua penumpang Korea yang ada di kapal itu dibawa dengan sebuah kereta api dan selanjutnya dinaikkan kembali ke sebuah kapal kecil menuju sebuah pulau kecil yang berada dekat dengan kota Nagasaki. Dan pulau tersebut juga merupakan pusat pertambangan batu bara yang ada di kota Nagasaki. Pulau yang dimaksud itu pun bernama Hashima. Semua warga Korea yang tiba di pulau itu disambut dengan penyiksaan oleh tentara Jepang, dan hal itu dianggap sebagai hiburan tersendiri oleh penduduk Jepang yang berada di pulau itu, di mana laki-laki dan perempuan dipisahkan saat mereka masih berada di atas kapal, sehingga Lee dan anaknya harus terpisah di pulau itu. Kelompok wanita dimasukkan ke sebuah penampungan untuk dijadikan sebagai wanita hiburan, sementara laki-laki dimasukkan sebuah kamp pelatihan yang nantinya dijadikan sebagai pekerja tambang. Dengan perasaan takut, Lee dan rombongan lainnya masuk ke kamp tersebut dan ternyata ada banyak sekali warga Korea yang sudah lebih dulu tiba di sana. Semua orang diperiksa dan tidak boleh membawa benda apapun selama mereka memasuki pulau tersebut. Jika ketahuan menyembunyikan barang bawaan, maka mereka akan menjadi bulan-bulanan oleh tentara Jepang. Di saat bersamaan, ada seorang warga Korea yang saat itu menjadi mandor bagi pekerja orang-orang Korea di pulau itu. Lee pun langsung melakukan negosiasi untuk meminta bantuan dengan modal surat rekomendasi dari kepolisian serta sebuah sertifikat yang menjelaskan tentang keahlian mereka dalam bermain musik. Dan di tempat itu pun Lee dan rekannya diperintahkan memainkan musik mereka untuk membuktikannya.
Hari pertama mereka bekerja telah selesai. Lalu setelah itu, Choi yang merupakan seorang ketua mafia menantang duel seorang mandor yang bekerja di sana. Di mana Choi muak dengan sikap mandor itu yang dianggap semena-mena dan sombong terhadap sesama warga Korea. Choi pun meminta izin dengan tentara Jepang di sana untuk melakukan duel dengan mandor tersebut, dan mereka pun disetujuinya. Choi yang berhasil mengalahkan mandor itu, ia pun diangkat menjadi pimpinan bagi orang-orang Korea yang bekerja di dalam tambang. Sementara di tempat lain, Sohee yang merupakan anak dari Lee, di tempat itu dirinya memberitahukan identitas aslinya kepada pimpinan camp, bahwa dia adalah seorang penyanyi dari lagu yang disukai pimpinan itu. Dari kejadian itu, akhirnya Lee dan grupnya dipanggil oleh pimpinan untuk menjadi grup hiburan di dalam camp itu. Sementara anaknya akan ditugaskan menjadi pembantu di kediaman Letnan Shimashaki. Setiap kali acara hiburan selesai, Lee selalu mencuri makanan, rokok, dan minuman untuk dijadikan stok di kamarnya, dan menjualnya ke tentara Jepang dengan tarif yang tinggi. Tapi di sela kesenangannya menikmati kehidupan di sana, tiba-tiba dirinya dikejutkan oleh sebuah informasi kalau anaknya akan dikirim ke tempat lain untuk dijadikan budak Jepang. Lee pun yang mendengar hal itu merasa sedih karena dirinya tidak dapat berbuat apa-apa untuk membatalkan rencana itu. Dan dirinya hanya bisa pasrah untuk merelakan anaknya yang tercinta. Saat itu posisi pasukan Jepang sebetulnya sedang berada di posisi yang sangat kritis, di mana Amerika dan Uni Soviet telah mengepung mereka dari berbagai sisi. Dan dari situasi itu, Organisasi Gerakan Kemerdekaan Korea berencana mengirim orang terbaik yang pernah dilatih oleh pasukan Amerika bernama Park Moon-yoon, di mana dirinya diberikan misi untuk membebaskan warga Korea bernama Yoon Hak-cheol yang saat itu berada di dalam pertambangan Hashima. Yoon sendiri adalah salah satu pendiri dari aliansi fraksi Korea Amerika dan satu-satunya orang yang bisa menjadi penghubung antara kedua negara untuk kepentingan kemerdekaan semenanjung Korea. Singkat cerita, Park Mo pun telah berada di Pulau Hashima dan telah bekerja di pertambangan itu. Rentetan demi rentetan kejadian dan insiden yang terjadi di tambang itu, ia pun telah lewati. Pada akhirnya, Park Mo pun bertemu dengan Hak Seol. Awalnya di sana Park Mo tidak dipercayai oleh Hak Seol dan anggotanya, karena keberadaan Park Mo yang masih dicurigai oleh mereka. Namun pada akhirnya, Hak Seol setuju dengan rencana Park Mo untuk melarikan diri dari tempat itu. Akan tetapi, untuk melancarkan aksinya, Park Mo membutuhkan sebuah alat komunikasi berupa telegraf yang ada di ruangan kantor informasi tentara Jepang. Rencana itu pun sangat membutuhkan bantuan dari Lee, dikarenakan hanya Lee saja yang saat itu memiliki akses untuk bisa pergi kemana saja, dibandingkan warga Korea lainnya. Mereka pun mendatangi Lee untuk meminta bantuan agar dirinya dapat menduplikatkan kunci dari kantor informasi yang ada di camp itu. Namun sebelum Lee menyetujuinya, dirinya pun ingin mengetahui rencana mereka. Dan setelah mengetahui rencana itu, Lee pun meminta satu syarat kepada Park Mo, di mana setelah mereka mendapatkan kunci itu, maka Park Mo harus membawa Sohee untuk ikut kabur dari pulau tersebut bersama dirinya. Mereka pun setuju dan aksinya pun dimulai. 정문 사무실 국장방 3개요. 조건은 알고 있지. Akhirnya Lee pun selesai melakukan tugasnya untuk membuat kunci duplikat. Dan setelah itu Park Mo pun melanjutkan rencananya dengan memasuki kantor informasi secara ilegal untuk dapat mengirimkan informasi rahasia ke kantor satuannya dengan menggunakan telegram. Setelah berhasil, keesokan paginya Park Mo pun berencana untuk kabur dari pulau tersebut bersama dengan Hak Seol. Walaupun sangat beresiko dan banyak sekali rintangan, di saat pelariannya itu, ternyata secara bersamaan pasukan Amerika telah melakukan pengeboman terhadap Pulau Hashima. Dan secara mengejutkan juga, ternyata Hak Seol yang akan diselamatkan oleh Park Mo ternyata telah menjadi mata-mata bagi pasukan Jepang di pulau itu.
di mana selama ini dia berpura-pura baik dan selalu membela hak-hak warga Korea di camp itu hanya supaya dipercayai bahwa dia bukan mata-mata dan kaki tangan Jepang. Dan semuanya terungkap setelah Pak Mo menemukan dokumen yang berisi aliran dana ilegal dari perusahaan tambang ke rekening Han Seol. Serta diyakinkan lagi dengan sebuah insiden penembakan terhadap pengikutnya yang dilihat oleh saksi-saksi termasuk Lee dan anaknya. Puncak ketegangannya yaitu di saat Han Seol mengadakan rapat bersama semua orang Korea dan di sana ia pun menjanjikan akan mendukung hak-hak yang lebih baik untuk semua warga Korea di pulau itu. Namun dengan syarat setelah pengeboman Amerika itu berakhir, warga Korea harus bersedia bekerja kembali ke dalam tambang. Padahal kenyataannya Han Seol telah diminta oleh perwira Jepang untuk melenyapkan semua warga Korea di pulau itu. Dengan cara seluruh warga Korea harus dikumpulkan di dalam tambang dan akan dibom untuk mengubur mereka di dalam sana. Agar nantinya Jepang dapat menghilangkan bukti dan saksi atas kejahatan perang yang mereka lakukan selama berada di pulau itu. Tapi sebelum rencana itu terjadi, Pak Mo dan Lee datang mengungkapkan kenyataan pahit yang sebenarnya Han Seol sembunyikan. Setelah Han Seol mulai terdesak, tanpa banyak bicara, Pak Mo pun langsung menghabisi dirinya. Dan semenjak saat itu, semua orang Korea bersatu untuk merencanakan pelarian dari pulau tersebut. Saat itu, Pak Mo memimpin warga Korea dengan memberikan arahan dan strategi dalam mengeksekusi rencananya. Walaupun mereka sadar kalau senjata yang mereka miliki sangatlah jauh dibandingkan tentara Jepang, namun dengan semangat juang yang tinggi, mereka nekat untuk melakukan rencana tersebut. Dan tak lengkap rasanya jika mafia Korea tidak dilibatkan dalam aksi pelarian itu. Saat itu, Choi sempat difitnah oleh musuh bebuyutannya dan dirinya pun ditahan di markas tentara Jepang. Namun dirinya berhasil dibebaskan oleh anggotanya sebelum dirinya akan dieksekusi. Semua rencana sudah 50% dipersiapkan, dari mulai pencurian senjata, kapal pengangkut, hingga membuat sebuah bom Molotov. Malam penentuan pun tiba. Saat itu, rintangan demi rintangan yang menghalangi rencana, mereka semua berhasil dibereskan. Satu persatu warga Korea telah berhasil naik ke kapal batu bara. Hingga pada akhirnya rencana itu pun ketahuan oleh pihak Jepang dan terjadilah pertempuran sengit antara warga Korea dengan tentara Jepang. Dalam pertempuran itu banyak sekali korban yang jatuh dari pihak Korea, dikarenakan posisi mereka yang saat itu telah dikepung. Namun dengan bantuan dari anggota Choi, pasukan Korea berhasil memberikan sedikit perlawanan terhadap pasukan Jepang yang ada di pulau itu. Namun sangat menjadikannya di tengah pertempuran itu, Oh Ma-yeon, wanita yang ternyata disukai oleh Choi, terkena tembakan oleh musuh bebuyutan dari ketua Choi. Hingga akhirnya mereka berdua pun meninggal dengan romantis di pertempuran itu. Di akhir pertempuran itu, Lee dan Park terkena tembakan dari seorang komandan pasukan Jepang. Namun sebelum Lee ingin ditebas dengan menggunakan katana, So-hee membantu ayahnya dengan melemparkan sebuah bom Molotov yang tepat mengenai komandan itu. Dan Molotov itu pun membakar komandan tersebut. Setelah seluruh pemimpin pasukan tentara Jepang telah tiada, akhirnya Pak Mo pun mendeklarasikan kemenangan atas pertempuran itu. Sesaat setelah semua warga Korea berhasil meninggalkan Hashima, di atas kapal, Lee meninggal karena pendarahan yang ia alami akibat luka tembak. Sebelum ia pergi, di sana Lee pun menitipkan anaknya yang malang kepada Pak Mo.
Sesaat setelah Lee meninggal, bom atom Amerika pun dijatuhkan di kota Nagasaki tepatnya pada tanggal 9 Agustus 1945. Dan hal itu membuat Jepang langsung menyerah tanpa syarat kepada sekutu yang menandakan akhirnya Perang Dunia Kedua. Dan film pun selesai. Jet planes in the night sky with you, getting high in the sunrise with you, getting through all the bad times with you. I wasn't missing a thing, no I do. And I wish that I could build a time machine, 'cause time moves on, and now you're gone. Oh, if only I could build a time machine, I'd come and get you. I can't forget you. I miss you, I miss you, I miss you all the time. I wish that you